Dan peringkat pertamanya adalah Amerika Serikat, 11,5%. Setelah Amerika Serikat, peringkat berikutnya adalah Jepang. Menurut mereka, anak-anak TK SD sudah ditatar skillnya. Karena hampir sama dengan Amerika 11,5%. Malaysia menurut G20 di Bali 2,1%, jauh daripada negara lain. Singapura 7,2%, di atas Amerika, maaf, di atas Malaysia. Pasti semua lagi nunggu Pak Happy Chandra, Indonesia berapa persen? Kalau you mengatakan, Pak Happy Chandra, kami yakin Indonesia lebih tinggi presentasinya daripada negara lain karena banyak pesantren, banyak lembaga pendidikan. Atau sebaliknya you bilang, kayaknya Pak Happy nggak enak banget di ujungnya nih, jangan-jangan lebih rendah daripada negara lain. Kita buktikan, semua kabinet, kementerian, tanpa media Ustaz, tidak ada media hari itu, tidak ada yang meng-capture, tidak diizinkan media masuk. Kami atas izin Seknek hari itu membawa narasi gambar ini. Indonesia adalah, ini dia people, 1,55%, jauh daripada negara lain. Setelah itu 1 jam setelah acara hari itu berkumpullah Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama. Kenapa Indonesia terpuruk itu? Ternyata di Indonesia terlalu banyak anak yang pintar, tapi belum tentu karakternya. 1 bulan setelah G20 di Bali, kami move ke Jakarta Convention Center. Ada acara persembahan dari potret pendidikan di Indonesia. Kalau you mengatakan, Pak Happy, apa buktinya kalau Indonesia seterpuruk itu? Lihat tulisan gambar ini. Hasil studi program for International Student Indonesia PISA 2015. Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Diberi amanah untuk ngasih motivasi di sebuah pesantren di sini. Nah. Kalau antum melihat tulisannya jelas, tulisannya adalah Lokna, Aceh. Direkturnya mengatakan, Pak Chandra, bisakah kau datang ke pesantren kami di Lokna? Saya bilang kepada beliau, siap Bapak, kami akan flight dari Jakarta menuju ke Bandara Bulan Bintang Aceh bersama 10 tim terbang ke Aceh. Pas nyampe di Aceh, Allahu Akbar, apa yang terjadi? Pas nyampe di bandara, baru seumur-umur kami datang ke suatu kota tapi tak ada yang menjemput. Anak seumur-umur Ustaz naik becak motor. Jadi drivernya di samping, kita di sampingnya penumpangnya, betul? Anak takutnya ketinggalan. Anak peluk laptop Ustaz. Anak peluk itu laptop, drivernya di samping, jalanlah itu bentor. Kita konvoy 10 bentor. Seru brother. Seru. Tapi di balik keseruan kami di jalan, kok tiba-tiba udah nyampe 2 jam. Tapi kok gak nyampe-nyampe ke pesantrennya. Saya colek drivernya, bang, kok gak nyampe ke pesantrennya? Apa yang terjadi? Lihat 2 anak ini. Dia 2 santriwati dari Lok Semawe yang selama dia di pesantren, dia nggak punya kerudung. Dia nggak puasa dan tak mampu untuk beli kerudung. Lihat 2 anak ini. Gara-gara Nabi bicara tentang ibu depan mereka, 2 anak ini tak mau tengok kita. Dia langsung tunjuk-tunjuk Anas sambil mengatakan, Pak Chandra jahat. Dan mereka ingin diberikan kado terindah untuk orang tuanya di atas kuburan massal ini. Antum bisa lihat kan, seorang anak santri dari tanah Lokna, dia ingin diberikan kado terindahnya untuk ibunya yang dikuburkan secara massal di situ. Kecuali satu santri ini, nah, santri ini dia punya orang tua yang masih utuh tubuhnya, bukan potongan tubuh ibunya, tapi dia masih utuh. Santri itu dia berdoa di atas kuburan sang ayah bundanya. Karena dia berada di pesantren, ingin memberikan kado terindah untuk kedua orang tuanya. Pasti antum teriak, Ustadz, kata Pak Menteri tadi Indonesia peringkat ke-64 dari 65 negara terburuk di dunia. Mana buktinya Pak Happy Chandra? Tuh, buka. Lihat satu sekolah pesantren yang ada di Lokna. Kami hadir di tanah Lokna, itu sekolahannya, itu pesantrennya. Nah. Apakah ada di Bali Tabim proses seperti itu? Tidak ada. Kenapa hari ini kau hadir?
13 tahun usia Bani Tamim yang pasti nggak pernah merasakan atmosfer lembaga seperti yang kau lihat di Aceh itu. Lihat kan? Ada tulisan di sana, tulisannya, mau kau mengajariku di sini? Cocok hari ini ada asati dan asatidah. Andaikan ini pertanyaan kami lempar kepada antum para dewan guru, mau nggak Ustadz Ustadz ngajar di sini? Wallahi, jangankan Anda, saya aja yang sudah 2 kali ke sana, untuk kembali ke sana saya mikir-mikir lagi. Logam di tanah Aceh. Hey people, antum akan bertanya, emang Pak Habib ngajar apa di sana? Anak ngajar mahfuzat jam pertama di depan anak-anak lokal 5 santri itu. Kami katakan ke depan 5 anak ini, nah, ayo nak, katakan manjada wajada. Mereka berteriak, manjada wajada. 5 anak ini sambil teriak, tapi sambil kehujanan. Antum melihat kelasnya. Kalau hujan, mereka ngaji, belajar, kehujanan. Al-Quran mereka tutup dengan kostumnya, biar tidak kena basahnya air hujan. Ketika hujan mengguyur kami di kelasnya Tanah Lokma, kami menggigil kedinginan. Kami bersepuluh menggigil kedinginan. Saya suruh asisten untuk ngambil jas hujan di bentor. Dia pakai jas hujan, Allahu Akbar. Anak yang makan lollipop ini dia teriak, hei Pak Chandra, manja kali kau ini Pak. Bapak baru 5 menit, Bapak pakai jas hujan. Kami 5 tahun Pak Happy di tempat ini. Kami kehujanan dan kering lagi di tempat ini. Mereka ngaji, kehujanan dan kepanasan. Tapi kau diciptakan Allah untuk berada di titik ini, nikmati, syukuri. Apa yang kita pelajari dari alam Bani Tamim hari ini, usia 13 tahun. Bisakah kau belajar dari orang-orang Aceh hari itu? Lihat tulisannya, putra silakan dibaca. Wahid, Isnani, Salasa. Dibaca? Putri, Syair Fakal. 3, 2, katakan. Kenapa santri di Aceh yang tadi 5 santri itu, mereka sukses hari ini? Mereka menjadi kebanggaan di tanah Seram di Makkah. Kenapa orang Aceh yang tadi 5 anak tadi yang kehujanan, yang kepanasan lagi belajar mahfuzat, mereka bangga dengan pesantrennya. Mereka cinta dengan pesantrennya. Mereka nggak merasakan letih dan lelah, tapi yang ada dalam jiwanya adalah the power of lillah. Haina, ini materi sudah di highlight puluhan ribu orang. Cocok kita tanamkan di masjid ini. Yang ingin sukses, belajarlah dari santri di Aceh itu. Apa yang mereka pelajari? Yang pertama, anak Aceh yang selama 40 hari kami di sana, selama hidupnya mereka belajar untuk mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh. Baru dan santri lama, rahasia sukses sang santri di Aceh hari itu, dia punya ciri yang kedua. Selama berada di pesantren, dia menikmati proses tanpa banyak protes. Wahai generasi Bani Tamim, kenapa 13 tahun terus dia berkibar benderanya? Karena kami yakin Bani Tamim ini terus menikmati proses dari anak tangga 1, 2, 3 sampai anak tangga ke-13, sampai terus ke tangga-tangga berikutnya, menikmati proses tanpa banyak protes, menikmati proses tanpa banyak. Satu lama dan satu baru, satu frame hari ini, tak ada perbedaan. Nikmati prosesmu tanpa banyak protes. Dan yang ketiga, Bani Tamim di usia 13 tahun, saatnya pintar merasa, bukan merasa pintar. Santri-santrinya pintar merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jangan sekali-kali kata-kata ini. Yang pertama, generasi Bani Tamim yang berkarakter adalah generasi Bani Tamim yang terus belajar mengoreksi diri sendiri. Karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Silakan dicatat. Ini lebih rileks kita bertemu malam hari di pagi hari ini. Berbeda dengan acara di aula hari itu. Kita nggak kasih space untuk mencatat narasi karena waktu yang sangat sempit. Hari ini silakan kan ditulis narasinya, ditulis quote ini, belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar.
Itulah yang dirasakan anak-anak Aceh hari itu. 5 santri dan 3 guru. Dia menikmati prosesnya. Kelas belajarlah mengoreksi diri sendiri, karena mengoreksi orang lain tidak butuh belajar. Kelas Hena atau lihat, waktu itu pernah acara parenting seminar yang dihadiri oleh wali santri. Sayap kirinya santrinya, sayap kanannya adalah ayah-ayahnya. Saat itu apa yang terjadi? Ternyata ayahnya mengakui ke Happy Chandra, saya merasa berdosa terhadap anakku. Baru pulang 1 minggu, tapi di rumahnya sering banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Teriakan-teriakan yang tidak elok dari seorang ayah atau seorang teman ke belakangnya. Atau ambil dari sini sebentar saya ya, sebentar. Putra pegang mikrofonnya. Putri pegang mikrofonnya. Silakan dibaca. Silakan. Oke. Kasihkan ke samping kanan. Ke samping kanan. Ke belakangnya. Yang di belakangnya pasti lagi baca ayat kursi. Oke. Kasihkan ke samping kanan. Ke depannya. Ke depannya lagi. Stop Kak, di kamu nah. Silakan pegang mikrofonnya dan dibaca narasinya. Kita akan jauh lebih melelahkan. Kelas berapa nah? Kelas 6. Tepuk tangan buat generasi putri hari ini ya. Izin dengan punten. Kita coba yang male voice. Bismillahirrahmanirrahim. Hey boys, duduk dengan tegak. Resep nih. Pegang mikrofon. Karena dia mengcapture dari yang putri. Ketika mikrofon dipegang kakak ini, yang di belakangnya dia bilang, kayaknya ke anak nih. Ya kan? Kasih ke sampingnya. Kasih ke sampingnya. Terus kak di belakangnya. Terus kak di belakangnya. Di belakangnya. Cukup brother. Kau. Kaget dia, Sir. Stand up, nah. Stand up. Kelas berapa dia? Masya Allah. Maju sini saya. Maju. Kau mencatat tadi? Lagi menulis? Maaf saya ganggu lagi nulis ya. Lagi nulis apa coba? Oh, banyak kali tulisanmu ya. Tulisannya tadi mencatat materi. Tenang kawan, jangan melihatku seperti itu. Silakan dibaca. Saya baru. Sampai baru. Keren. Namanya siapa? Oke, siapa begitu? 3, 2, silakan. Oke, bagus. Jika tidak pernah belajar, suatu hari nanti kita akan jauh lebih melelahkan. Masya Allah, tepuk tangan dong buat abang kita. Untuk tampil kayak gini banyak yang terjadi gempa 8,9 skala Richter ya. Tapi dia keren banget. Silakan mikrofon. Dulu kayak gini Kiai, anak dulu kayak gini Kiai. Anak tampil ke depan takut, anak sampai berlinang air mata kamu ya. Masya Allah, luar biasa nih. Tenang kak, tenang. Masya Allah, keren kamu nah. Fikri, kenapa Fikri banyak hari ini yang pengen ikutan acara hari ini Fikri? Karena mereka ingin mengambil kertas sederhana ini Fikri. Ingin dapat kertas sederhana ini.
Fikri duduknya di tengah, dia rajin menulis dari apa yang kami sampaikan tadi, Fikri ya. Udah berapa lama kau di Pondona? 1 bulan. Masya Allah. Dari mana tadi Fikri? Rajab. Rajab. Oh Rajab. Oh yang tadi Anda bilang tadi Kiai. Rajab. Tadi Fikri masih bingung di sana mau ngapain ya kan? Dia masih terbata-bata. Tapi sekarang Fikri pernah gak selama dia ada di Bani Tamim, Fikri hadir ditatap oleh ribuan pasang mata, pernah nggak? Ini pertama kali. Keren kamu Fikri, berdiri dengan tegak Fikri. Wah. Fikri, saya kasih hadiah buat kamu nak. Lihat, sebentar saya. Biar lurus, biar tebak keren kamu nak. Oke. Kamu adalah orang ke 165 Fikri. Tampil ke depan. Di luar sana ada cara MPLS mat sama kayak gini, ya Allah susah mereka untuk tampil. Tapi Fikri hadir hari ini tampil karena bi'ah nizamnya udah terbentuk selama 1 bulan ya. Kamu senang Fikri? Oke. Lihat ke depan Fikri, senyum Fikri. Oke, yang benar tulisannya. 32. Masya Allah. Silakan Fikri kembali ke tempat. Barakallahu fiik, jazakallahu khair. Santri baru nih. Pak Happy kasih tahu ya Naya, santri lama itu dia paling takut dengan satu alat ini. Jadi waktu di aula santri baru, Pak Happy curhat ya, santri baru ya. Kakak-kakak kamu ini mereka takut gara-gara laser warna merah waktu di aula. Ketika laser warna merah ditunjukkan ke bajunya, mereka banyak yang tiarap. Habis itu ya santri baru, Pak Epi curhat ya. Jadi santri baru, santri lama takut banget dengan laser. Kalau kalian kan enggak. Jadi ketika saya klikkan seperti ini, hei kamu yang tuh kan mulai kan. Di mana-mana tuh Kak. Oke, santri baru harus berani, siap. Mana tadi Fikri? Mana dia Kak? Fikri pindah kamu di depan Fikri, janganlah di belakang. Sini. Depan sini Fikri. Duduk sini. Sini Fikri. Yang dapat sertifikat harus duduk di depan. Oke. Tepuk tangan dulu buat Abang Fikri ya. Hey people. Anda masih ada waktu ini? Kalian mau istirahat apa tidak? Masya Allah. Ini balik banget nih. Lanjut. Berarti kesimpulannya generasi Bani Tamim tidak boleh ada yang mengatakan 2, 3. 1 kali lagi, 1. 1, 2, 3. Udah. Kamera standby, rolling, action. Udah. Assalamualaikum, mana Pak Happy Chandra, MC Kenegaraan Republik Indonesia. Generation Conference bersama kami hari ini. Generasi nanti akhir generasi Bani Tamim di Milan ke-13 tahun. Mereka akan terlahir menjadi generasi mujahidah yang powerful, mujahidah yang akan bermanfaat untuk negeri. Reza, angkat tangan kanannya, debalkan Nusantara menunjukkan the power of takbir. Total is the generation today. Takbir. Allah.